Nah, ini banyak sekali kebohongan yang disampaikan kepada publik, kepada umat Islam, yaitu konspirasi Dajjal dan kesesatan sekte Balawi di Nusantara. Nanti yang ketiga, yang ketiga, lebih baik salah mencintai diri masalah itu kelihatan sederhana, tapi akibatnya itu luar biasa itu. Kiai Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Waduh, kosong. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Balawi? Saya tuh curiganya ada aji gendamnya itu, sehingga ngoprek kiai sekarang. Kiai itu komen isu saya. Saya itu 25 tahun ngamalkan rutin bal khadjat. Jenengan larang saya, jenengan masih dalam pengaruh gendam ya. Tinggalkan coba puasa kafaratul yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita sangat tersanjung kedatangan seorang yang agung dari Bandung, tapi lebih terkenal beliau berasal dari Banten. Kalau kita sering melihat di YouTube, di media-media sejak tahun 2010, bahkan yang sering membaca buku-buku karyanya beliau lah yang ada di samping saya. Beliau Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Sugeng rawuh, selamat datang Yai. Oh sama Kiai. Saya kedatangan seorang yang alim, alama, saya bagi seluruh alam, Romo Kiai Haji Alawi. Walaupun beliau memiliki nama seperti Pak Alawi, tetapi beliau tidak condong kepada Pak Alawi karena banyak kesalahan di sana sini tentang silsilah nasab Dzurriyyah Pak Alawi sampai sekarang ini. Bahkan kita memiliki dua pendekar tangguh, yang satu bernama Kiai Haji Ubaidillah, yang dua Kiai Haji Alawi. Sama-sama dua tokoh yang selama ini kita selalu mencari informasi dari mana leluhurnya, kemana, sampai di mana dzurriyyahnya, apakah benar Ubaidillah itu nyambung ke ayahnya yang bernama Muhammad Al-Nafat atau tidak. Lama-lama hari ini selain kita akan membedah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Musta'in, seorang alumnus dari pesantren Tebu Ireng, atau alumni yang masih berkecimpung di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang kemarin menggegerkan suasana ketenangan kita telah menyampaikan sesuatu yang tanpa data. Antaranya adalah mengatakan Sayyid atau Syekh Zaini Ahmad bin Zaidi Dahlan itu seorang habib dari Yaman, dari dengan niwat juga ya. Kalau disimak oleh beliaunya ini memalukan ya. Seorang doktor, Kiai Haji, ya, seorang yang masih berkecimpung di dalam kajian ilmu, tapi masih malas untuk membaca, menguasai literasi, referensi. Ini bagaimana? Nah, ini sangat kita sayangkan. Rata-rata para pembela Balawi atau mungkin santri atau mukhibinnya yang belum menyadari itu rata-rata mengalami halusinasi. Di antaranya mengatakan Syekh
Ahmad bin Zaini Dahlan. Itu seorang habib dari Yaman sebenarnya. Jadi beliau Romo Kiai Haji Mustain itu masih perlu banyak belajar lagi. Kenapa masih belum bisa membedakan mana itu Sayyid Syarif ataupun Habib. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Beliau wafat tahun 1886 Masehi. Kedatangan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tahun 1893 Masehi. Kalau 1892 itu pas berangkat haji. Tinggal beberapa bulan, hampir 6 bulan atau 7 bulan, lalu pulang lagi dan kembali lagi untuk melanjutkan studi di Makkah. Beliau datang ke Makkah, itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan sudah wafat 1886. Datangnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu 1893. Kok bisa dikatakan oleh beliau Kiai Haji Mustain bertemu? Itu bagaimana? Apa dalam mimpi ketemunya? Nah ini kan termasuk bagian daripada halusinasi atau kurang literasi dan referensi. Malam hari ini kami akan mengupas ya, tidak hanya beliaunya Kiai Haji Mustain saja yang menyampaikan hal-hal yang tak terduga, tapi kita juga akan menyampaikan secara spontanitas, tanpa settingan, natural ya, apa yang terjadi dalam tubuh kiai-kiai yang ada di negeri ini yang masih berkiblat membela klan Alawi, padahal sudah nyata di depan mata apa yang Romo Yai sampaikan melalui buku-buku panjenengan, tetapi masih belum banyak diakses oleh mereka. Untuk mukadimahnya Romo Yai Haji Alwi Nurul Alam Al-Bantani untuk menyampaikan mukadimah kepada para pemirsa dan pendengar semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan hadan samadan, lam yatahid sahibatan wala walada wa lam yakul lahu ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan alladzi ja'ala rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan salah seorang idola saya, guru saya, Romo Kiai Haji Kanjeng Raden Temenggung Ihyan Nur. Kebetulan hari ini saya sedang berada di Surabaya dan ditelepon oleh beliau, sehingga saya menyempatkan diri untuk rawuh, untuk silaturahmi dengan beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Secara singkat, yang ingin saya sampaikan bahwa polemik nasab Alawi ini sudah menggugah masyarakat Indonesia. Bahkan masih banyak sebetulnya yang masih ragu-ragu. Jadi masalah polemik nasab, saya lihat ini dalam riset penelitian saya ini hanya merupakan mukadimah. Karena pada intinya gerakan ini luar biasa. Bahkan dalam buku saya yang ketiga itu kan saya sudah ada edisi kedua yang baru, insya Allah yang akan kita bedah nanti di Banyuwangi dan juga di Bali, insya Allah. Judulnya apa ya? Yang akan kita bedah itu di Banyuwangi dan di Bali itu ada ya konspirasi tentang nasab, tentang batalnya nasab Alawi di Nusantara. Ini lagi. Ini yang pertama, ini yang akan kita bedah ini. Yang ini kayak ini. Dan buku yang kedua ini baru mukadimah, kita bahas dari ilmu Rijalul Hadis. Kalau ilmu nasab itu sering dibahas oleh Kimat, dan ini baru mukadimah dan ilmu Rijalul Hadis. Karena pada intinya bahwa tidak ada satupun ilmu yang tidak melalui jalur periwayatan. Bahwa semua ilmu itu pasti butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena perawi bisa menyiapkan ilmu bagaimana kalau sekarang ilmunya tidak ada. Begitu pula ilmu silsilah. Jadi saya tidak akan membahas masalah nasab lagi. Jadi kita akan membicarakan tentang sejarah. Banyak orang sekarang yang telepon ada
Imam Ubaidillah bin Ahmad. Oh, saya bilang jangan dari Ubaidillah, bahas dari ayahnya dulu. Dari Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ini ternyata dalam ilmu riwayat hadis ada dua nama. Ada Ahmad Al-Muhajir yang kita tahu yang diklaim oleh Ba'alawi sekarang, tinggalnya sekarang di Basroh dan berasal dari keluarga bangsawan. Yang satu lagi adalah Ahmad Al-Abah atau Ahmad An-Nafat. Yang menarik, dua-duanya punya silsilah yang sama, Kiai. Dan tidak mungkin sekarang ada sekarang dua orang punya silsilah yang sama. Dalam ilmu riwayat hadis itu disebut itu dengan wahtalifun kasuran jidan. Ini tidak mungkin karena namanya ternyata banyak. Ada sekarang Ahmad Al-Muhajir, ada Ahmad bin Isa, ada Ahmad bin Isa bin Muhammad, ada Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, ada Ahmad Al-Abah, ada Ahmad Al-Abah, ada Ahmad An-Nafat, ada Ahmad Al-Basri, Al-Baghdadi. Ini yang mana yang betul sebetulnya? Dan ternyata hanya satu yang betul, Kiai. Yaitu Ahmad Al-Abah yang punya anak 3. Muhammad, Ali, sama Husain. Tidak ada yang lain. Nah, jadi saya tidak akan membahas masalah nasabnya karena saya anggap sudah selesai. Dalam ilmu rijalul hadis yang dibicarakan ketokohan. Sebagaimana yang diakui bahwa Ahmad Al-Muhajir ini adalah seorang imam Husain mutlak. Dan tidak sedikit yang saya lihat, saya baca selama kurang lebih dari mulai 6 bulan kemarin, kurang lebih ada 50 kitab yang saya baca. Itu ada dari jalur periwayatan sekarang, dari mulai yang hidup betul-betul sejaman. Itu dari mulai kitab Tarikh At-Tabari, kemudian kitab Sunan Ad-Darqutni, kemudian kitab Al-Mujam Al-Awsat Al-Kabir, Imam At-Tabarani, kemudian kitabnya Sahih Ibnu Zaimah, Sahih Ibnu Hibban, kemudian kitabnya Al-Iman Ibnu Mandah. Kenapa menggunakan rujukan itu? Karena mereka adalah orang-orang yang dianggap sekarang betul-betul hidup di Irak dan tidak ada satupun yang tidak mengenal mereka, Kiai. Pasti mengenal. Dan ini saya baca 4.000 jalur periwayatan dan tidak ada satupun yang namanya sekarang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Satu. Dan saya tutup dalam kitab Durrul Mansur karya Al-Imam Jalud As-Suyuti. Di sana ada 7.355 riwayat dan tidak ada satupun, Kiai, yang berasal dari tidak ada. Mereka tidak menyebutkan satupun riwayat yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sebagai seorang ahli ilmu, sebagai ulama, atau sebagai seorang mujtahid. Tidak ada sama sekali. Loh, kenapa seorang nggak ada? Ya karena memang orangnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada orangnya. Nggak pernah dilahirkan. Kalau kita kembali lagi sekarang tentang Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad yang sekarang mendapatkan kekosongan, tidak ada pencatatan, tidak ada satupun sekarang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang selama 6 abad meriwayatkannya. Nggak ada yang mengesahkan tentang nasab mereka. Kenapa tidak ada yang mengesahkan? Ya karena orangnya nggak ada. Bagaimana seseorang bisa disebut orangnya juga nggak ada kok. yang menjadi dalih dan dalil para ahli asakron. Ini jadi masalahnya, Kiai. Sedangkan yang namanya ilmu itu semua harus bitatabu'i, harus melalui sekarang estafet. Nggak bisa tanpa estafet, tidak boleh. Nah, mereka kekeh gitu bahwa ini ada itu dari mulai ahli asakron. Sedangkan sudah umum dalam kalangan sekarang ahli nakobah bahwa yang berhak menetapkan nasab adalah nakobah, adalah seorang nakib. Pertanyaan kita, apakah ahli asakron seorang ahli nasab? Bukan ahli torikoh. Ahli torikoh. Tasawuf. Lalu siapa yang mengesahkan sekarang ahli asakron sebagai seorang nakobah? Tidak ada. Lalu bagaimana dia sekarang bisa menetapkan sebuah nasab sedangkan dia sendiri bukan seorang ahli nasab? Ini 6 abad lama loh, Kiai. Ini lama sekali. Tiba-tiba muncul sebuah nama, sebuah pohon silsilah tanpa rujukan primer. Dan tidak bisa. Silsilah itu kan tidak seperti ilmu hadis. Hadis itu setelah hadis selesai tidak bisa ditambah. Sudah selesai. Sejarah orang meninggal selesai, tidak bisa ditambah. Ilmu silsilah itu kan berkembang, Kiai. Sekarang abad pertama dia mungkin punya keturunan 10 orang. Nanti abad keduanya nambah lagi. Abad nambah lagi. Maka kita membutuhkan rujukan primer. Rujukan sana. Nggak bisa sekarang ilmu sekarang silsilah dibuat sendiri tanpa merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Namanya bohong dan dongeng. Mustahil. Karena yang saya soroti adalah ketokohannya. Karena diglorifikasi. Jadi saya lihat ada kejahatan glorifikasi terhadap sosok yang namanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah bin Ahmad yang dua-duanya tidak pernah dilahirkan ke muka bumi dalam kajian ilmu rijalul hadis. Tidak pernah ada, Kiai.
Itu dari mulai abad ketiga sampai sekarang Imam Jalaluddin Asyuyuti, kita cek tidak ada satupun. Kan kita tahu kalau dalam mazhab Syafi'i bahwa Imam Jalaluddin Asyuyuti adalah tempat bermuaranya, berakhirnya semua sanad riwayat. Bahkan kalau kita lihat bahwa Imam Jalaluddin Asyuyuti membuat sebuah istihad dengan menuliskan misalnya dalam kitabnya itu Anil Bukhari fi Sahihi wa Ibni Abu Daud fi Sunani wa Nisai fi Sunani. Jadi nama orangnya dengan nama kitabnya disebut. Bahkan dengan sangat hati-hatinya bahwa Imam Jalaluddin Asyuyuti meriwayatkan itu dari mulai abad pertama. Qala Imam Malik, qala Imam Abu Hanifah, qala Imam Syafi'i, qala Imam Ahmad, itu semua disebutkan. Andai kata betul Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa dan juga Imam Ubaid bin Ahmad bin Isa adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, mustahid, lalu kenapa tidak diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti sebagai seorang mustahid dalam mazhab Syafi'i? Tidak ada satupun kiai. Ini harusnya yang dipikir dan dipertimbangkan oleh para pendukung keabsahan nasab kehalalian. Dan jangan sampai kan sudah jelas sangat gamblang teto wilo-wilo ya, bahwa sudah ini prediksi ya oleh ulama-ulama besar pada masanya, dan hasilnya tidak ada catatannya satupun dari keluarga Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah itu. Mulai ditentukan. Ya ini saya sebetulnya kiai banyak sekali mengimani dua sosok ini, cuman tidak ada catatannya. Lalu bagaimana saya bisa mengimani sosok besar tanpa ada catatan? Sedangkan abad 3 dan abad 4 yang diklaim sebagai kelahiran mereka berdua adalah waktu itu kejayaannya dinasti Abbasiyah, di mana pencatatan, ahli bahasa itu sedang gencar-gencar dilakukan. Betul. Perkembangan ini. Iya, sangat luar biasa. Penerjemahan sekarang kitab-kitab yang berbahasa Yunani, Romawi, berbahasa Hindi, Persia, semua. Bahkan tidak ada satupun ulama di abad 3 dan 4 yang tidak diriwayatkan oleh ulama di zamannya dan sesudahnya, kecuali Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaid bin Ahmad. Kok kenapa nggak diriwayatkan? Sekali lagi, karena mereka tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Alasannya jaraknya jauh dari Baghdad, dari wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah ini. Alasan mereka seperti itu. Bisakah diterima itu? Oh, nggak bisa. Wong sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir itu pun, kalau kita melihat kepada historisnya, Balawi dia lahirkan sebagai seorang bangsawan. Bahkan ada yang menyebut sebagai dari keluarga kerajaan yang kaya raya, mewah dan sebagainya. Ini sulit kita percaya sebagai seorang yang hidup dengan mapan, kemudian tidak memiliki seorang guru pun tiba-tiba jadi mustahid, kan tidak mungkin. Orang jadi mustahid kan harus nyantri dulu, kiai. Nah, ini nyantrinya dengan siapa, gurunya siapa, dan di mana, apa yang belajarnya di mana. Makanya kalau dibahas dengan ilmu tobako selesai sudah, kiai. Kemarin kan sempat selesai. Kalimat itu Pak Yai. Jadi tobako fuqaha'il Yaman, asuluk fi tobako ulama wal muluk, tofatul zaman fi tarikh sadatil Yaman, tobako khawas al-istiwan ikhlas, tobako sulaha'il Yaman. Juga ada ya. Kalau saya tuh dalam Tobaqo Kubra Asy-Syafi'iyah sama Tobaqo Al-Fuqaha Al-Kabir Asy-Syafi'iyah. Itu kan ulama Irak yang bikinnya, kiai. Jadi saya soroti langsung Imam Ahmad, ya langsung tidak ada sama sekali, kiai. Tidak dikenal. Kan mustahil, kiai. Seorang yang masyhur tentang keilmuan kok nggak ada riwayatnya gitu loh. Ini surah wal istifadah. Ya ini mah kayak cerita Sangkuriang kayaknya. Iya, kalau kita tanya kalau Sangkuriang itu bapaknya siapa, ibunya siapa, kakek neneknya siapa. Sangkuriang itu orang mana? Orang Jawa Barat itu gede. Orang mana? Orang Bandung, orang Sukabumi, Cianjur. Nggak kan bisa jawab. Cuman sukroh wal sifado bil kisah laisa bil kitab. Nggak ada catatannya. Beda catatannya. Jadi orang bilang cuma sukroh wal sifado. Nah, saya bilang kalau ini enggak ini sukroh enggak, istifadoh enggak. Cuma dipaksakan menjadi sebuah cerita yang sukroh wa istifadoh. Ia terkenal dan viral. Lalu menggandeng nama-nama besar, tokoh-tokoh besar 6 abad setelahnya, ya, supaya mungkin di abad berikutnya generasi kita umat Islam bisa dan mau mempercayainya.
Ya, ini salah satu kelemahan umat Islam juga, Kiai, kalau kita bicara tentang sejarah yang saya temukan, bahwa kan kita dulu kan pernah tertipu juga ya. Gitu, abad 9 sampai abad ke-11 dalam dinasti Fatimiyah. Ini orang ini kan aku kan zuriat Nabi, semua enggih aja. Para kiai, para ulama, ahli tasawuf semua ikut. 200 tahun lebih. 200 tahun lebih. Nggih. Iya. Dikuasai oleh sekarang glorifikasi kalimat zuriat Nabi. Kemudian setelah itu zaman Turki Utsmani. Nah sekarang di Indonesia ini yang ketiga kalinya, Kiai. Dengan metode yang sama, pelaku yang berbeda. Dan kita tidak mau belajar sejarah. Dan kita sekarang enggih aja terus. Nah, itu kelemahan kita. Apalagi karena keluguan kita akhirnya menjadi kelucuan kita. Sampai sekarang ini sesama kiai harus berbenturan, harus berperang opini sampai sekarang ini ya. Akibat dari pembodohan yang kita tidak tahu kalau kita ini dibodohkan, ditipu, dipaksakan untuk mempercayai padahal tidak ada literasi referensi. Nah ini kan sangat-sangat disayang. Kalau sebab itu tampillah beliau-beliau seperti Kiai Haji Alawi Nurul Alam ini yang paling keras menurut saya daripada Kiai Haji Maduddin Usman, daripada Syarif Abbas. Beliau ini sangat keras. Kerasnya ada datanya. Enggak, Kiai, saya ini enggak keras. Belum, Kiai. Belum keras. Belum. Karena memang ada datanya. Kalau nggak ada datanya nggak akan berani. Juga yang lain, Kiai, mungkin ya mereka mengeluarkan doktrin maut, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Bagaimana ceritanya kita sekarang disuruh atau dipaksa mencintai orang-orang yang telah memanipulasi sejarah NKRI, Nahdlatul Ulama, dan ulama-ulama kita? Gimana caranya kita bisa mencintai orang-orang penipu seperti ini, Kiai? Nggak dikatakan koma atau titik koma, masih ada bahasan selanjutnya enggak, tapi yang berkata lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu langsung finish, titik di situ itu loh, nggak ada bahasan lainnya. Maksudnya bagaimana? Ya kemungkinan supaya kita ini tidak mau berpikir panjang gitu. Seperti yang Romo Yai sampaikan. Lah terus akibatnya kalau kita salah membenci nanti akan seperti apa? Misalkan apa yang dilakukan oleh Habaib Alawi salah. Terus apakah kita juga mendukungnya? Ya mendukungnya tetap. Lah akhirnya kan panjang rangkaiannya seperti itu. Mandorotnya, mafsadatnya itu akan selama-lamanya jika tidak ditanggulangi seperti Romo Yai Alawi ini. Jadi bahaya. Kata itu sederhana. Lebih baik salah mencintai diri masalah itu kelihatan sederhana, tapi akibatnya itu luar biasa itu. Kalau kita runut panjang itu berarti ar-ridho bisyai, ar-ridho bima yatawalladu minhu itu benar-benar terjadi. Berarti kita akan membenarkan seluruh kerusakan yang ada di muka bumi ini, khususnya dalam hal agama atau spiritual yang ada di negara kita. Ini ya. Dilanjut untuk bahasan tentang Imam Ahmad Al-Ata An-Nafat yang katanya syuhra wal istiwallah, sampai ke Alwi bin Ubaidillah yang katanya kaya raya juga, membawa 12 muatan onta dari emas ya, perak dan lainnya, berjalan selama 3 tahun membawa 77 pengikutnya. Dari Adal Bani Kudaimi juga mengikutinya. Berarti kan benar-benar kaya raya. Mungkin ingin menyaingi Sayyid Mansa Al-Musa kayaknya. Ini semuanya glorifikasi diulang-ulang terus-menerus. Ya, kalau kita mau belajar sejarah, kita mau menggunakan sekarang kewarasan dan akal sehat kita kan tahu, karena ini banyak sekali kebohongan yang disampaikan kepada publik, kepada umat Islam. Bahkan dengan berani itu nanti saya akan munculkan buku ketiga dengan judulnya sudah disampaikan tadi, Kiai, yaitu konspirasi Dajjal dan kesesatan sekte Balawi di Nusantara. Nanti yang ketiga, Kiai. Yang ketiga nih, setelah ini gitu. Iya, sekarang ini baru 96 halaman. Siap, saya tunggu lagi. Kita dengan data semua yang terjadi di lapangan kita akan urutkan. Jadi sebetulnya bahwa gerakan Balawi ini bukan sekarang gerakan ingin mengambil alih warga NU untuk menjadi muhibinnya. Oh, enggak sampai sana, Kiai. Mereka ini dalam banyak aspek
dalam kajian saya dengan analisis, mereka ini ke depannya ingin membangun atau membentuk poros politik atau partai politik. Lalu sekarang yang akan mencoblos warga siapa? Ya Muhyiddinnya, Kiai. Kalau sekarang sudah terjadi sekarang partai politik, saya bayangkan betapa arogannya mereka untuk duduk di kabinet. Wah, sekarang saya suka begitu kok. Kalau sudah duduk di kabinet, kemudian tujuan keduanya apa, Kiai? RI 1 dan RI 2 ini harus saya beberkan ini, Kiai. Ini pengumuman ini. Saya berani ngomong, anak punya data. Makanya banyak orang bilang, oh Kiai Alawi ini kalau ngomong katanya ceplos-ceplos. Saya itu bukan ceplos-ceplos, saya itu belak-belakan. Baik data. Gini loh, dulu-dulu ya, Pak Alawi ini puluhan penceram dari mereka belak-belakan menyampaikan kebohongan dan penipuan, penghinaan terhadap ulama-ulama. Mereka belak-belakan loh. Belak-belakan dia terang-terang. Sekarang saya belak-belakan membela ulama-ulama NU. Lo apa yang salah? 100%. Saya membela ideologi Pancasila yang akan digeser dengan ideologi Hadronisme. Apakah masyarakat awam tahu? Belum tahu kalau mau Kiai. Ini harus kita sampaikan. Ini bicara masalah ideologi kebangsaan, Pancasila, tentang Islam Madhab Wali Songo yang otoris ingin diganti oleh mereka menjadi Islam Balawi. Ngeri ini bahaya. Ya, tidak sesederhana yang dipahami kebanyakan orang. Oh enggak, Kiai. Nah, ini loh, coba jenengan cermati, jenengan pahami apa yang beliau katakan ini. Saya tuh ngeri, Kiai. Tapi saya tidak bisa berdiam diri karena saya punya data, harus saya sampaikan ini loh. Makanya banyak para pejuang Nusantara termasuk Romo Kiai, Isyanur, Kiai Maduddin, kemudian juga Gus Abbas dan lain-lain. Jadi maksudnya kita itu harus rapat, Kiai. Kita harus rapat semua bahwa gerakan ini harus ada endingnya. Kita tidak bisa sekarang cuma podcast gini terus sekarang. Kita tidak bisa sekarang pelantikan PWI di Kampung Anu, Kecamatan Anu. Nggak cukup di sana, Kiai. Ada hal yang harus kita bangun untuk mengambil kembali, ya kan gitu. Marwah perjuangan Wali Songo yang selama ini sudah diamalkan oleh bangsa kita. Cuma saya tidak bisa sekarang bicarakan sekarang di podcast. Nanti mereka ambil datanya, Kiai. Harus rapat intern khusus ini. Insyaallah siap. Oh, kita share nanti. Saya kita buka dengan Kiai Jemaatuddin Usman memiliki rahasia yang tidak boleh kita ucapkan kecuali sangat terpaksa. Selain jenengan, saya juga percaya bahwa jenengan punya rahasia tertentu yang tidak bisa dibuka ke publik. Pasti ada itu ya. Jadi ini bagian daripada benteng intelijen ya. Tidak bisa semua orang untuk menjebolnya, membobolnya. Karena ini menyangkut masa depan bangsa dan negara, bahkan agama yang ada di Indonesia kita ini. Kita ini sudah dikuasai secara spiritual, ya, berdalih bendera agama, sehingga umat Islam yang ada di Indonesia ini terkecoh semua. Nggak menyadari dan tidak waspada. Nah, diambil alih pentolan ya, ubun-ubunnya, ya percaya saja. Ya ini ya sekelas lulusan Tebu Ireng Jombang yang berkumpul di Jakarta Barat kemarin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustain dan yang kawan-kawannya juga ya. Ini kan sangat disayangkan. Apa panjenengan wahai alumni Tebu Ireng Jombang tidak pernah membaca, melihat ya, apa mendengar ucapan dari Faisal Assegaf yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, saya mengucapkan itu nggak berani. Waduh, kosong. Di mana kalian? Di mana kalian ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihina-hina oleh Ba'alawi? Lalu ada yang bernama Muhammad Assegaf, Ba'alawi, Aventador 007, ganti berlindung di balik nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan dilalai menyampaikan pembelaan terhadap tuan majikan yang juga dilalai oleh kesalahan nih. Kemarin itu ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustain itu salah. Nggak ada yang namanya bagi-bagi tugas internal eksternal antara Habib Usman
bin Yahya Alawi dengan keturunan saya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, enggak ada itu cerita buatan siapa itu. Memang sudah menjadi seakan-akan sunatullah ya ini. Ya kan dalam perjuangan kan harus selalu ada yang begitu. Biar seru, biar rame, biar menyala terus katanya gitu. Enggak, ada hikmahnya nih. Jadi kadang-kadang itu saya berpikir kenapa Kiai lebih membela orang lain daripada bangsanya sendiri. Kalau toh mau menyadarkan mereka, sekelas Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang katanya Kiai Haji Musta'in itu melarang Presiden Soekarno yang mau mengusir semua Balawi yang ada di Indonesia gara-gara ada alasannya. Alasannya apa? Kita ini masih butuh lihtiyajina ila ilmihim. Karena kita ini masih butuh terhadap ilmu-ilmu para habib-habib itu. Wah, saya bilang tuh bohong itu. Nah ini beliau ini ahli kitab. Karena insya Allah mungkin banyak nanti di Banyuwangi dan di Bali akan saya bahas. Kenapa sekarang VOC pemerintah Belanda waktu itu menyematkan gelar Habib kepada imigran Yaman? Ini yang perlu disampaikan, Kiai. Kenapa enggak Syarif Sayyid? Ini untuk mengganti. Karena kalau kita lihat kan seperti bahasan Profesor Manem Ali, ternyata dalam kitab Taurat itu kan semua keturunan Bani Ismail disebut dengan Syarifan, dengan Syarif. Jadi nggak ada dari zaman dulu keturunan sekarang Bani Ismail sebut dengan Habib, itu kan akal-akalan mereka aja. Padahal Habib itu sebetulnya kan panggilan mutlak dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang sebenarnya tertera dalam kitab Taurat. Wa anta habibi wa rasuli, kan begitu Allah bilangnya, engkau adalah utusan dan kekasihku. Habib ini adalah mutlak untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini dicangkok, diambil paksa oleh kelompok Balawi dengan kalimat Habib. Jadi perlu ketahui bahwa sekarang penyematan gelar Habib oleh pemerintah Belanda waktu itu kepada sekarang imigran Yaman adalah untuk menggeser posisi sosial, keilmuan dan para bangsawan di negara kita. Kiai, ajengan, apakah itu Aceng kalau di Garut, apa sekarang Tengku, segala macam, itu semuanya digeser penamaan itu dengan kalimat Habib. Jadi semua orang yang punya ilmu waktu itu sekarang begitu besar, berjasa dalam menyampaikan, menyebar Islam Nusantara, negara kita ini akhirnya digantikan secara paksa oleh kekuatan penjajah dengan menggunakan nama Habib. Akhirnya semua kiai, gelarnya apapun, termasuk sekarang bangsawan-bangsawan kerajaan kita, Kiai, semua menjadi budak, betul, Kiai? Meleleh semua. Dan ini kembali berlangsung sampai saat ini, Kiai. Nah ini strategi siapa? Ini jelas strateginya VOC Belanda. Dan kiai-kiai kita masih nggak ngeh juga dengan kejadian yang sekarang telah menimpa kiai kita dulu, bangsawan-bangsawan kita yang dijadikan budak sekarang oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Jadi nggak perlu takut kualat, justru Allah ini mah luar biasa. Allah bukakan semua aib mereka sekaligus sekarang, Kiai. Allah buka semua. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi alhamdulillah, Kiai, lebih banyak yang percaya karena masyarakat kita termasuk masyarakat yang masih mau menerima kajian ilmiah, walaupun memang minim literasi. Masa sekarang menghukumi perkara yang zohir pakai zon, gimana ceritanya? Ini harus dikeluarin dulu gitu perasaannya, kemudian ditimbang, kemudian alat timbang zonnya pakai apa, Kiai? Kan enggak ada. Jadi menggunakan tameng tokoh sesepuh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menisbat Ba'alawi, mencintai Ba'alawi karena guru-gurunya juga dari kalangan Ba'alawi. Nah, ini kan cerita klasik sejak dulu sampai kini. Nah, kemungkinan kita ini jangan mati dulu ya ini. Jangan wafat, dan saya jangan meninggal dulu. Kalau nanti kita wafat kalah dengan Ba'alawi, maka kita akan menjadi Habib nanti. Habib Alwi Nurul Alam Al-Bandani As-Segaf. Saya Habib Nur Ilyas Alawi Al-Habsyi. As-Segaf itu kan marga Yahudi. Segaf namanya itu aslinya tuh. Segaf itu. Al-Segaf atau As-Segaf. Gantilah waktu hijrah itu. Jadi As-Segaf. Dulu kan ada direjasa firma El-Segaf ya, negara Belanda itu monopoli sama dengan kalau sekarang ya Tor untuk mengirim jamaah haji dari Nusantara ke Saudi Arabia. El-Segaf itu juga banyak korupsinya itu.
monopoli ya, atas izin Belanda mestinya. Ya, yang saya paling nggak senang itu adalah masalah penipuan sejarah nih Kiai. NKRI, lambang-lambang sekarang kenegaraan kita, mereka klaim Semuanya ini hampir ya. Menurut saya itu kalau jenengan nggak bergerak, teman-teman negara itu gul karena apa? Ubun-ubun sugesti kepercayaan seluruh umat Islam Indonesia itu sudah dipegang oleh mereka. Menjadi one team press, mohon maaf, itu kan di atas presiden ada bisa didikte, jadi remote, apalagi meremote kita yang awam ya, dianggaplah kita ini bodoh, nggak bisa berontak, nggak punya data. Hampir ya ini, hampir. Mana ceritanya rakyat Indonesia dari dulu juga kalau sudah urusan begini lawan Belanda menang, lawan Jepang menang, Optimis. PKI, MUSO, lawan apa semua menang. Kalau sudah sekarang rakyat Indonesia bergerak, enggak ada yang enggak mustahil, enggak ada yang enggak mungkin. Kita insya Allah kan bisa menang. Nanti orang di framing lagi, wah ini anak bangsa sama anak bangsa. Oh, harus banyak belajar sejarah kalau begitu. Karena zaman dulu dari zaman kerajaan anak bangsa dengan anak bangsa perang terus ya. Orang terus nggih. Jadi enggak perlu di framing kayak begitu. Memang itu Indonesia memang begitu dari dulu. Anak bangsa dan bangsa perang terus. Nggih. Jadi Bukan kita ingin perang, enggak. Kita ingin membuktikan bahwa data yang kita sekarang sajikan ini akurat. Bahkan andai kata gitu, Romo Kiai, andai kata sekarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji sekarang dari Bangkalan, kemudian sekarang Imam Nawawi, Al-Bantani hidup di zaman kita. Kita nggak akan sungkan untuk datang kepada mereka dan kita akan berikan ini riset kita loh Kiai. Kita akan berikan kepada mereka. Tolong sekarang cek and recheck, diperiksa betul enggak? Gitu loh. Jadi jangan beranggapan bahwa mereka berfatwa waktu itu sekarang mengikuti fatwa dan dianggap sakral sesuai dengan kondisi sekarang. Oh enggak, fatwa itu bisa berubah kok. kalau kodim kalau jadid. Iya, kadang-kadang saya juga kurang ngerti kok Kiai menganggap fatwa sebagai sesuatu yang sakral gitu Kiai. Tidak ada data untuk mengimbanginya ya ini. Terus boleh tambah, loh mereka ini orang-orang soleh, mereka ini wali, masa wali katanya salah, nggak apa, masa wali bisa salah? Lah wali kan bisa salah, yang bisa salah kan Nabi, saya bilang. Yang masuk itu cuma Rasulullah. Satu, yang kedua, saya katakan, saya sering bantah begini Kiai. Andaikan sekarang orang-orang yang kita anggap soleh dan kita anggap wali menyatakan bahwa Balawi ini adalah zuriyah Nabi dan kita anggap mereka wali, kemudian kenapa juga sekarang saudara-saudara kita yang bawa data valid sesuai dengan fakta tidak bisa dibantah, tidak disebut wali? Saya bilang harusnya ini dong. Balik itu. Dibalik ini wali. Mau data kita loh. Masa orang nggak mau data jadi wali, kita mau data nggak jadi wali, gimana logikanya? Saya bilang, terbalik ya. Wong Doni kok bisa mengalahkan. Oh iya, nggak bisa. Kalau Rasul sudah bilang, qaidul ilma bil kitab, catat ilmu dengan catatan. Jadi pencatatannya supaya tanggung jawab bentuk ilmiah yang diajarkan Kanjeng Nabi pada para sahabatnya, Kiai. Dan masih banyak yang nggak paham. Orang nanya, bukti kitab sejaman mana? Iya, tulisan itu kan bukti sejaman. Kalau dibundel jadi kitab, Kiai. Kan kalau kita mudah berpikirnya. Jadi nggak harus sekarang ini loh kitab ini sudah dibundel. Ya zaman Nabi belum ada bundelan kayak begini. Maksudnya, tapi ini kan bukti bahwa kitab sejaman adalah bukti adanya tulisan, ada data yang disusun oleh orang-orang yang hidup dengan sejaman, namanya perawi. Nah ini yang saya keterangkan untuk besok lusa ini Kiai. Jadi makanya saya tidak akan bahas masalah nasab. Jadi kitab nasab dan sejarah karya internal ataupun eksternal Ba'alawi itu kalau sudah kena ilmu riwayatan hadis menurut Romawi Alawi sudah gagal total ya. Itu gagalnya dalam banyak disiplin ilmu, bukan hanya. Jadi kalau saya catat itu, pertama dia gagal dalam ilmu nasab, kemudian ilmu dari sejarah atau filologi, gagal dalam ilmu rijalul hadis, gagal dalam ilmu asharul ulama, kemudian gagal dalam ilmu logika akademis, kemudian juga gagal dia dalam bidang ilmu biologi atau DNA. 6 disiplin ilmu yang membatalkan. Jadi kalau ingin sekarang membantah, ya coba bawa lagi 6 disiplin ilmu yang sama dan adu data gitu loh Kiai. Tapi mereka men-framing yang membatalkan nasab Ba'alawi itu jenengan, Kiai Ahmaduddin Utsman, mungkin saya dan kawan-kawan itu. Oh enggak, yang membatalkan itu sebenarnya kebodohan mereka sendiri. Ini dengarkan, ini lebih spesifik, yang membatalkan ya kebodohan sendiri.
Dan mereka nggak mau membuka data referensi, wawasan literasi. Jadi wawasan ini sangat luas sekali, tapi mereka mencoba menyempitkannya itu loh. Kan sebetulnya tidak masalah loh Kiai, tidak jadi zuriat Nabi juga, yang penting kan soleh. Oke. Lurus kan gitu ya Kiai. Ya cuman kalaupun kan nggak ada orang yang lurus banget. Tapi kalau belok jangan belok banget gitu. Jadi susah Kiai lurusin ya. Kalau beloknya ya dikit-dikit boleh lah kan gitu. Iya manusiawi kok. Cuman jangan maksa gitu. Harus pengen dimuliakan, diagungkan. Oh Nabi itu tidak pernah begitu. Nabi itu kan khadamul umat, pelayan umat beliau itu. Tidak pernah ingin dihargai, dilayani, dihormati. Enggak begitu. Kok ini ada orang yang mengaku zuriyah Nabi, kelakuannya sekarang melebihi Nabi sendiri. Ini siapa sebetulnya? Kalau menurut penelitian saya yang sangat-sangat sederhana ini ya, justru seakan-akan itu superiornya pahala itu melebihi kan Nabi. Oke, iya, ini melebihi ya ini. Karena nggak melebihi itu. Ya mi'rajnya semuanya ada. Dibikin ada semua itu Kiai. ada semua. Nabi Muhammad sekali 70 kali Kiai. Padahal Nabi Muhammad, padahal Quran bilang an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu paling utama dibanding semua orang-orang yang beriman dari mereka sendiri. Kok ada orang buat Nabi Muhammad sekarang Isra wa Mi'raj 70 kali? Pakai apa itu? Kan itu nggak pernah tidak tidur 33 tahun ini nggak pernah. Ya. Saya itu membaca sejak kecil sampai sekarang. Tapi Abdurrahman As-Segaf itu 33 tahun nggak tidur. Ada yang hatam Yasin sampai berapa hari? 90.000. Innalillahi sebillah. Ya itu kan ya melebihi Kanjeng Nabi itu. Melebihi Kanjeng Nabi. Nanti orang bilang ini kan karomah. Nabi Hud saja itu yang 4.000 tahun sebelum Masehi hidupnya itu aja bisa kalah dengan sekelas Muhammad bin Ali Al-Baqil Muqaddam. Jadi Muhammad kalah. Bisa apa Kiai itu nurunin rantai emas ya? Kalian Muhammad kalah itu. Berarti intinya mereka itu ingin superior itu. Tidak ingin dikalahkan Kiai. Kan ini kan percis dengan karakternya Yahudi Kiai. Jadi konspirasi ini Tidak mau dikalahkan oleh siapapun, pengen paling mulia, paling gagah, paling superior. mungkin. Ini bahaya. Agama Islam ini kan tidak mengajarkan masalah kastaisme Kiai, tidak ada. Sama aja kok. Yang membedakan cuma ketakwaan. Tapi Islam ini mau dimodifikasi ala mereka sendiri. Ya. Lalu disampaikan kepada muhibinnya, pengikutnya, supaya mau mengikuti dan mempercayainya. Nah ini yang bahaya ini dalam penelitian saya Kiai, bahwa secara fikih mereka mengambil madhab Syafi'i. Nantinya. Betul. Hanya dari akidah. Nah ini akan kita bongkar dalam buku ketiga nanti Kiai. Kalau dibilang ini Ahlussunnah dari mana? Ini loh datanya saya bilang. Ahlussunnah kok nggak begitu? Ya ini ya. Ini tauhidnya, ini tasawufnya. Nah ini Balawi begini. Nanti kita bikin neraca. Betul nggak Ahlussunnah? Dengan kan tahun 2015 kan pernah di Qum Iran ini ya. Pernah ceramah di sana. Ceramah di sana. Terus apakah memang akidah mereka itu ada kemiripan dengan akidah Syiah Imamiyah atau mungkin selama ini juga yang ada di Indonesia di Bandung pusatnya Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait itu juga Ahlussunnah ya. Saya ketika meneliti di Bangil ya, tinggal Yapi ya, tinggalannya Habib Husain Al-Habsyi itu ya Ahlussunnah, ngaku Ahlussunnah. Ijabi ini ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Versi mereka yang bersama seperti apa yang dilakukan oleh Balawi. Ahlussunnah versi saya. Jadi waktu itu kan saya tuh menjadi salah satu utusan dari Indonesia Apa namanya? untuk menghadiri konferensi Islam Internasional Kiai 3 tahun berturut-turut. 2015, 16, 17 gitu. Jadi yang pertama seminggu, kemudian 10 hari, yang ketiga yang terakhir itu saya 2 minggu. Kalau acara cuma 3 hari. Cuman saya diajak keliling memberikan ceramah di beberapa pesantren, hauzah ilmiah, kemudian saya juga ceramah di beberapa universitas, ada di Qom, ada di Pardison, ada di Teheran, gitu. Kemudian juga kita banyak keliling lah ke beberapa tempat, termasuk ke tempatnya yang paling besar mazhab Hanafi, gitu, di Jurjan. Di Jurjan. Iya, itu mazhab Abu Hanifah. Kita datang ke sana, ke masjid rayanya, ke masjid kampung-kampungnya. Amalan mereka hampir sama lah dengan orang-orang NU sebetulnya kalau yang untuk yang Ahlussunnahnya. Tapi ada sesuatu yang menarik buat saya itu, bahwa yang saya lihat dari amaliyah,
dan juga dari akidah mereka tentang Syiahnya itu, tampaknya itu ada beberapa perbedaan dengan Syiah yang ada di Indonesia, Kiai. Jadi ada banyak hal-hal yang mungkin saya lihat ini dipolitisir untuk kepentingan kelompok mereka. Gitu. Kekuasaan. Iya. Jadi banyak yang berbeda, karena kan selama saya kesana saya kan bikin laporan. Waktu itu kan saya kan masih di PBNU, saya 2 tahun di PBNU dulu, di LTM PBNU dulu itu, ya di bawahnya Kiai Haji Manan. Jadi saya tuh bikin laporan tiap hari, kita catat, kita laporan di PBNU, ini laporan saya di Iran, sehingga saya dicap sebagai orang Syiah, anti Syiah, macam-macam lah. Gitu. Padahal saya tidak pernah mengajukan diri untuk pergi ke Iran, tidak pernah. Saya terpilih karena kan mereka melihat ada karya tulis, Kiai. Jadi waktu saya ke sana ternyata banyak mahasiswa Iran yang punya karya tulis saya, nggak tahu beli dari mana tuh, Kiai. Bahasa apa ya itu? Ya bahasa ini. Mereka beli dari saudara-saudara yang ada di Bandung, di Jakarta. Ternyata pas ke sana karya saya di sana. Gitu. Jadi mereka melihat ada karya tulis yang dihargai oleh mereka gitu. Makanya saya berangkat. Tapi kalau sekarang melihat apakah akidah Ba'alawi ini ada kemiripan dengan Syiah, mungkin ini saya bilang ini sepertinya bisa lebih ekstrim lagi. Malah jadi mungkin sekelas Rafidhah sudah mengarah ke sana. Ya, seperti sekarang betapa luar biasa glorifikasi yang mereka lakukan terhadap sekarang Ahmad Al-Muhajir, kepada Ubaidillah, kepada Faqih Muqaddam. Ini kan sebuah glorifikasi yang luar biasa sebetulnya. Jadi mereka ini ingin sekarang berusaha mengalihkan tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini dimuliakan, diagungkan oleh kita semua, untuk digeser. Oleh karena itu tadi saya bilang, ini ada penggeseran otoritas Islam Madhab Wali Songo ini, Kiai. Untuk diarahkan pada mereka semua. Wiridan sekarang diganti dengan rotib. Untung saya dulu nggak pernah baca rotib apapun. Saya juga nggak pernah. Nggak tahu, saya lebih senang baca wiridan sama hizib aja lah. Hizib aja. Ya, dari pesantren aja gitulah. Nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Dan saya Al-Atos nggak pernah. Semuanya nggak pernah sama sekali. Nggak tahu kenapa. Ya hidayah itu ya. Bimbing oleh Allah yang Maha Rahmah itu tadi. Diselamatkan dari unsur sihir yang ada di dalam wirid asror, mungkin khotam. Aji gendamnya itu. Khotam gendam. Saya tuh curiganya ada aji gendamnya itu. Sehingga para kiai sekarang. Kiai itu ada di saya. Saya itu 25 tahun ngamalkan roti al-khabsah. Jenengan larang saya, jenengan masih dalam pengaruh gendam ya. Tinggalkan coba puasa kafaratul yamin. Ayo, nanti akan sadar sendiri. Masih belum sadar, masih dibaca terus. Wal hadratul hasya Muhammad bin Ali Ba'ali al-Faqih Muqaddam al-Ustaz dibaca. Iya, kita hadiah kepada Imam Ahmad Muhajir, pada Ubaidillah, orangnya nggak ada. Kita hadiah sama siapa sebetulnya? Nah ini ya itu Sokoto Aslu, Sokoto Furu ya. Sekarang apa sudah roboh, ya bawahnya juga roboh cabang semuanya. Makanya saya sudah tidak mau bicara masalah nasab, Yai. Sudah selesai dengan Kimat, sudah selesai dengan Yai. Saya mau pakai bahasa yang lain aja lah. Saya lebih senang untuk menjelaskan sosoknya langsung, lebih objektif buat saya. Ini memang nggak ada orangnya, nggak tercatat kok. Sekarang apakah sekarang ada yang namanya syahadah? Orang yang menyaksikan Ahmad Al-Muhajir sekarang waktu itu dilahirkan, ada yang bersumpah? Lahirnya nggak jelas. Apakah ada catatannya? Nggak ada. Lahirnya itu 6 versi kalau saya temukan. Betul. 210 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, ada yang 279 Hijriah. Betul, Kiai. Itu kan dalam kitab-kitab Ba'alawi semua itu. Untuk menentukan tanah kelahiran mereka masih bingung. Bingung ya. Belum sepakat mereka. Nah, ini coba untuk membuat ijma alam mereka. Kita ini sudah diijma oleh ulama-ulama 140 sejak dulu sampai sekarang. Tapi rata-rata yang diklaim itu yang banyak yang tidak bisa diverifikasi lagi karena sudah wafat, tidak ada di dunia ini. Kalau misalkan yang mengatakan ini kemudian Haji Alwi Nurul Alam Al-Bantani, ya bisa diverifikasi, bener nggak ya itu loh? Kan bisa diverifikasi loh. Yang diverifikasi nggak ada, sudah mati. Gimana lagi? Nah itu klaim-klaim sepihak dari mereka sampai sekarang ini, bahkan berlindung di balik kebesaran nama beliau Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah ini sekarang ini jadi bola
interpolasi data sejarah kita sudah dilakukan sejak dulu kala sampai sekarang ini. Bahkan tugas sandiwaranya Muhammad Assegaf dengan Faisal Assegaf seakan-akan itu beda, tapi sama saja. Ingin menguasai alam bawah sadar kita semua. Wahai para ulama, kiai-kiai kita, alumni pondok-pondok pesantren terkenal yang ada di Indonesia, salafiyah, kholafiyah yang ada, ayo sadar semua. PBNU mana? Ya tolong disendil PBNU. Pesan dari guru saya ini. Tadi yang ngebel itu guru saya. Jadi biasanya kalau saya live, kalau guru saya yang ngebel itu harus saya angkat. Kalau yang lain itu saya pernah juga dalam podcast, saya juga sudah memberikan saran kepada para romo kiai yang di PBNU dan di MUI. Apakah tugas ulama itu membiarkan polemik ini secara berketerusan? Anda kiai. Tugas seorang ulama itu harus cepat tanggap, harus gesit, menyelesaikan permasalahan umat. Ini bukan masalah kecil. Lalu kenapa sekarang PBNU dan MUI kok diam aja? Kenapa? Ini ada apa? ulama warasatul anbiya tidak berfungsi berarti. Kalau begitu, iya, mereka sudah tidak memiliki sifat pewaris Nabi. Nabi kan tidak pernah membiarkan sekarang umatnya bingung kayak sekarang. Andai kata para romo kiai di PBNU dan di MUI sudah tidak mampu memproduksi fatwa lagi yang bagus, tolong biarkan kami yang berfatwa untuk umat. Undang Haji Alawi Nurul Alam. Ya mungkin undang saya ini, undang Haji Maduddin Usman semua. Undang, ayo diskusi bersama. Kalau kurang data, kita akan kasih data untuk panjenengan semua. Wahai romo-romo yai yang ada di PBNU dan di MUI. Nanti Muhammadiyah mungkin mengikuti nanti. Iya, MUI, Majelis Ulama, Majelis kan majelis. Jadi kebanyakannya duduk mungkin, oke. Ini kebanyakan duduk, mungkin males berdiri, males terjun untuk meneliti. Sudah enakan duduk mungkin. Bahkan ini saya tidak hanya terjun di lapangan arus bawah umat ini tentang kekejaman ya mereka kaum Ba'alawi itu, seandainya saya sampaikan semua ngeri. Tapi kenapa kiai-kiai yang ada di atas tidak mau berdiri bangkit untuk terjun ke lapangan seperti saya ini? Dan itu saya bersulo. Nah, mereka itu lihatnya teori paling, nggak mau praktek ya. Mungkin ada sesuatu itu nih. Lah, itu kan bukan ulama lagi. Atau mungkin minta sesuatu uang dulu, nggak bisa gitu. Jadi ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Ini mendegradasi pemahaman agama kita ini. Nanti akan nyambung ke kestabilan dalam hidup bernegara kita, karena kita diadu domba antar sesama kiai. Mereka Ba'alawi yang kebawa kiai Haji Alawi Nurul Alam, ayo bertengkar sama kiai semua, tak bayar kamu, ayo serang sesama kiai saling menyerang. Di antaranya tadi di judul podcast malam hari ini Kiai Haji Musta'in menyampaikan pembelaan terhadap klan Yaman. Ya salah belalai ya. Di antaranya memuji Habib Usman bin Yahya setinggi-tingginya. Lalu kepada guru ya, muassis pondok alumninya malah justru ketika dihina oleh seorang Ba'alawi diam saja. Mana kira kalian wahai yang kemarin rumpi atas dasar temu alumni di Jakarta Barat itu? Mana? Kosong, gak ada isi. Apa yang dengan bicarakan, mohon maaf, karena banyak kesalahan-kesalahan yang tidak berdasarkan data. Sekarang ini tidak ada jaminan sekelas doktor, misalkan profesor. Ya. Mohon maaf, saya tidak menghina teman-teman saya, profesor itu banyak. Ada yang hanya mengejar titel saja. Kualitasnya gak ada apa-apanya. Mohon maaf, ya sama seperti yang Kiai Haji Musta'in sampaikan. Mana ada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan meninggal dunia kok bisa ketemu dengan Hadratus Syekh, itu bagaimana? Itu mimpi, itu namanya mimpi ya. Apalagi ada Habib Syekh Ahmad Zaini Dahlan ngomong apa dari Yaman, ngomong apa. Nah, ini namanya nggak bisa membedakan mana definisi Habib, Sayyid, Syarif, Syekh, itu nggak bisa membedakan. Oleh sebab itu, walaupun sudah sekelas doktor, profesor sekalipun, sekarang ini sama-sama harus membuka diri
untuk menerima wawasan informasi yang ada. Open minded, buka wawasan kita. Orang yang alim tahun 2000 ke bawah itu sekarang harus banyak belajar lagi, terlahir kembali, belajar lagi sampai mati, jangan berhenti. Nah, ini khususnya apa yang beliau sampaikan, menasihati kiai-kiai yang ada di PBNU dan MUI. Ayo bangkit bersama, lindungi umat Anda. Umat kalian semua, umat Islam ini sudah dipecah belah, diadu domba, dibentur-benturkan dengan sesama saudara. Dengan diam saja, malah justru membela kelompok yang menjadi peninggalan Belanda, antek-antek Belanda yang bercokol sampai sekarang di negara kita, dipertahankan sistem kasta-kastanya, merendahkan lainnya, merusak aturan agama, tidak berdasarkan syariatnya. Kenapa kalau berdasarkan itu? Banyak buktinya. Banyak buktinya di syariat, hakikat, ya, dan juga tasawuf itu mulai dikabulkan oleh mereka, lalu dikasih injeksi, infus informasi ala mereka, merampas hegemoni madzhabul arba'ah, dialihkan ke Syafi'iyah ala mereka, bukan madzhab Syafi'i yang sebenarnya, tapi Syafi'iyah ala mereka. Dan mungkin ada protegas atau penjelas dari Romo Kiai Haji Alawi tentang apa yang terjadi ya di Indonesia kita ini. Apakah harus meniru Malaysia yang sudah jelas tegas terhadap mereka, atau bagaimana ya? Ya, saya harus akui bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Fatwa Malaysia itu sebetulnya harusnya dilakukan oleh negara kita terlebih dahulu, Kiai. Justru ya, harusnya ya. Harusnya kita dulu. Harusnya. Kita ini dikangkangi oleh mereka. Mereka tuh cepat bertindak untuk menyelamatkan sekarang warga negaranya. Lah kita ini kok sepertinya Kurang tanggap dan bukan kurang tanggap, enggak tanggap sama sekali. Wong 2 tahun dibiarin kok, Kiai. Dibiarin kok. Bukan pemerintah enggak tahu. Bukan para petinggi-petinggi di PBNU, MUI enggak tahu. Makanya nih pasti ada sesuatu. Apakah mereka menginginkan sekarang rakyat kita memang berontak atau bagaimana? Kalau berontak ya jangan salahkan kita. Karena penyesalan sudah terjadi di mana-mana dan setiap hari. Contoh aja rekan-rekan kita dari Alat Mataram kan. Sampai sekarang ada 260 makam yang dibongkar dan tidak ada siapapun dalamnya, Kiai. Dan itu makam Habib semua. Dan masih juga sekarang orang percaya untuk ziarah makam Habib. Loh, saya bilang. Ayolah, maksudnya ini coba dipikir. Cerdas sedikit lah. Iya, maksudnya ya kalaupun nggak bisa cerdas banget, ya cerdas sedikit lah lumayan gitu maksudnya. Kok masih juga gitu. Ini kiai-kiai kita, ulama kita yang asli, ya selama ini memberikan ilmunya untuk negara kita. Kok nggak pernah diziarahi? Terus kenapa juga sekarang bisa lebih mencintai para habaib dibandingkan orang tua kita sendiri? Loh, ini sudah keliru lagi. Sudah kita itu bukan di bawah telapak kaki ya, para habaib itu tidak ada dalilnya. Tidak ada. Kalau di bawah telapak ibu bapak kita ya itu jelas. Nah ini kan semacam ya kalau tidak kena aji gendam ya apalah Kiai namanya ini. Harus dicuci otak ulang, brainwashing. Oh iya, bukan sekarang orang tua kita yang melahirkan, menyusui, menyayangi kita dengan segenap perasaan, kok bisa ya diperlakukan sekarang biasa-biasa loh. Dan para habaib sekarang yang tidak pernah berjasa dalam hidup kita diperlakukan baknya seorang dewa dan artis. Tidak ada. Ini ada apa sebetulnya? Fenomena apa ini? Kalau pikir wala itu ya nggak normal ya. Perilaku seperti ini yang jenazah sampaikan dia kita. Tapi kenapa kok diam saja? Karena kan aneh ini ya. Aneh tapi nyata itu ya. Ya itu saya bilang aji gendam. Gendam itu. Ini aji gendam ini. Harus digendam ulang. Oh iyalah. Harus lawan lagi ya. Harus yang seperti dengan keras, intonasinya tegas, jelas lugas ya. Kalau saya kadang-kadang ya kenceng-kenceng ya, jenengan jelas. Wah, mohon maaf, Kiai. Saya enggak keras belum, Kiai. Belum malah belum. Tapi nanti ini sekilas jenengan termasuk tegas. Tapi semuanya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan don.
bukan berdasarkan prasangka, ini berdasarkan ilmu semua. Nanti insya Allah akan saya khatamkan ya. Ini bisa dicari di mana ya? Kita buku konspirasi yang menggunakan yang jenis alamin. Tinggal telepon aja ke saya Kiai. Nih. Nggak ada kemanapun. Takut ada yang merubah Kiai. Oh gitu ya. Karena ada 2 buku saya itu pernah dirubah Kiai. Dipalsukan sama orang lain. Ada tambahan pengurangan? Pengurangan. Pengurangan. Iya ya. Oh iyalah Kiai. Bukunya bestseller kok. Mereka cari untung, ya kan gitu. Ternyata pas kita cek itu berkurangnya banyak Kiai. Diedit berapa lembarnya? Ya, Ada lembaran? oh lembaran Kiai. Mungkin ada 20 lembar hilangnya itu. Bisa. Oh iya. Itu buku saya terbitan sekitar tahun 2016-an Kiai. Lembar. Dikiranya nggak akan ketahuan mungkin. Berarti ini Makanya saya nggak masukin ke Sofi. Enggak. Orang butuh telepon saya aja, data saya kirim. tolong ya. Nanti para pemirsa semua yang ingin mendapatkan ini hubungi saya, nanti saya akan menghubungi beliau untuk dikirim. Saya sebagai penyebar kebaikan, keilmuan, pengetahuan, ini ilmu sangat berharga. Biar langsung tanpa melalui reseller ya. Jadi biar murni isinya dapat dipertanggungjawabkan. Konspirasi dan rungkatnya nasab Ba'alawi di Nusantara. Ini yang lebih lama, konspirasi Yahudi rungkatnya dinasti Ba'alawi. Karena isinya ada yang Baharin menghina-hina Wali Songo. Ya data semua ya. Ya. Itu kan rekam jejak digital kan kejam Kiai. Ini Friendist. Itu nanti yang di Madura juga ada Pak Yai Wulid, insya Allah nanti juga akan saya ajak bertemu dan membahas tentang perjuangan ini. Ini bukan karena apa-apa atau karena siapa atau karena harta tahta atau wanita, bukan, tapi karena demi panggilan jiwa untuk kemaslahatan kita bersama dalam hidup bernegara dan beragama. Karena ini sangat berbahaya jika ada yang memadamkan cahaya panjenengan lumayan dalam berkarya, maka matilah sudah keilmuan yang ada. Ini sangat berbahaya bagi kita semua untuk masa depan anak bangsa, apalagi generasi muda kita. Di satu sisi kita menghadapi tantangan degradasi moral anak bangsa, di sisi yang lain dari mental spiritual juga dirusak, semua rusak, lahiran wa batinan, dohir dan batin semua rusak. Agama dirusak. Tapi kadang-kadang kiai-kiai yang masuk belum bangun dari tidur mimpi panjangnya itu ya masih menyalahkan kita. Wah itu paling apa itu. Dan anehnya yang berkata seperti itu ya dari kalangan yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama. Itu anehnya itu, kadang-kadang saya itu berpikirnya itu di situ. Kok aneh itu? Nahdlatul Ulama itu kebangkitan orang-orang yang berilmu. Ini belai bangkit. Ya di mati tidur cuma bangkit. Kemudian saya sulit bangkit. Cuma bangkit. Kok malah dilarang itu biye? Wah iya. Dulu beliau selama 2 tahun di PBNU ya iya. Di LTM PBNU. Nanti dituduh Wahabi. Dua Wahabi, gak percaya durian Nabi lah ya. Framingannya sampai sekarang ini ya gitu terus muter terus. Oleh sebab itu saran kami para kiai baik yang alumni Teguh Ireng ya, jangan mau dijadikan sebagai tameng ya untuk memusuhi sesama saudara jenengan, sesama umat Islam. Jenengan harus banyak-banyak belajar dari Ilmu Kiai Haji Alawi, literasi, referensi buku, kitab sejarah, kitab-kitab nasabnya mumpuni daripada panjenengan. Bilang nggak punya, saya yakin nggak punya uang. Bedakan mana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dengan Habib itu dari mana itu? Dari mana? Bang Syekh atau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan itu leluhurnya itu sampai Hasan Al-Musanna, sampai Hasan As-Sibti, sampai ke bawahnya itu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba menjadi Habib itu dari mana? Dari mana? Jelundrungnya itu nggak ketemu gitu. Ini berarti bukti bahwa panjenengan Kiai Haji Musta'in itu kurang referensi, kurang ngaji, gitu loh. Kurang ngaji. Ngaji ke mana? Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
bukan ilal tuai, bukan. Sampai mati, ngaji sampai mati. Tidak hanya Romo Kiai Haji Musta'in saja, yang lainnya semua. Semakin kita banyak wawasan literasi, referensi, semakin bodoh kita. Karena akan banyak tantangan lagi. Ilmu itu berkembang setiap hari. Setiap hari sama dengan kurs. Tukar mata uang kita ini berubah-ubah setiap hari. Informasi, keilmuan, ada ayat tulisan tercipta, terfirman. Jadi kita harus terus open minded, membuka wawasan. Jangan menutup diri, merasa paling alim, paling pinter, paling segalanya. Gak bisa sekarang ini. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, diskusi kita yang sangat berbobot malam hari ini, ketemu dengan Romo Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Ada rahasia yang tersimpan dalam diri beliau yang masih belum sempat terucapkan, terungkapkan, tertuliskan dalam karya-karyanya. Dan Faisal, kita tunggu terus karya-karya beliau. Tidak hanya 80 ya? Semuanya 80. Rencananya? Yang baru dicetak baru 31. Ini yang 31 ini. 31, masih 49 lebih. 50 judul buku lebih dari beliau. Hasil pemikiran dan karya tulisan beliau. Aset bangsa, aset umat Islam kita tidak boleh kita sia-sia. Jangan gengsi wahai para kiai yang memiliki santri, ya, untuk memiliki buku-buku ini. Jangan gengsi. Harganya tidak mahal. Tidak dijual ilmunya, hanya kertasnya saja yang dijual. Bukan dijual mahar, ya, nggak mahal maharnya. Jadi harus dimiliki, khususnya yang berjudul tentang rungkatnya Ba'alawi, konspirasi nasab Ba'alawi di Nusantara ini. Seperti yang Romo Kiai Haji Alawi sampaikan, ada ribuan makam yang dipalsukan, ada yang tidak ada kerangka isinya, ada yang palsu, merubah batu nisan menjadi batu nisan versi mereka. Tapi kita semua diam saja. Sampai sekarang yang ada di sekitar makam Syekh Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang di Tuban itu juga masih kokoh berdirian. Belum ada perubahan, alias nama-nama Ba'alawi dan Yamani di sana masih ada. Kita masih menunggu laporan kita, ada respon dari mereka, pihak Disbab Pupar, ya. Nah, ini lambannya penyelenggara negara. Begitu juga pengayom agama yang ada di Indonesia, beda dengan Malaysia, ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan lagi dari Romo Kiai Haji Alawi Nurul Alam untuk semua umat Islam yang ada di Indonesia. Moga ya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk terakhir lah ini buat semua di dasar saya di seluruh Indonesia dimanapun dulur sedaya berada. Mari kita sekarang itu belajar untuk melek teknologi, untuk mau rajin baca. Yang menjadi sandaran kebenaran dalam agama Islam adalah data, informasi, dan fakta. Tidak menggunakan zon, tidak menggunakan perasaan. Kita tidak melihat keilmuan seorang siapapun kalau salah saja. Kalaupun dia seorang ulama, seorang alim, mungkin secara keilmuan, secara umum, mungkin dia jauh dibandingkan kita. Tapi mungkin khusus dalam bab ini, andai mereka tidak punya data, tidak punya informasi yang valid, apalagi tidak punya fakta di lapangan, maka harus kita tinggalkan tanpa mengurangi kemuliaan dan kehormatan ilmu mereka dan kesalahan mereka yang telah diwariskan sebenarnya pada kita. Dan juga yang lainnya, pada dulur-dulur semua di PWI Laskar Sabilillah, semangat terus, bahwa perjuangan yang kita lakukan ini baru beberapa langkah,
Dan jangan pernah beranggapan bahwa 1-2 tahun ini urusannya akan selesai. Enggak, masih panjang kok, masih panjang. Ya. Oleh karena itu saya menginginkan kepada para guru, kepada para dulur soyo untuk ya membicarakan kapan kita bisa berkumpul rapat intern khusus ya. Karena memang ada hal penting yang perlu saya sampaikan tapi tidak di podcast ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicatat, bisa dijadwalkan, dan saya anggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Dan kalau bisa sebelum akhir tahun ini kita sudah duduk ngopi dan rapat bareng. 2 bulan lagi. Oke. Dan yang terakhir, insya Allah doakan bahwa hari ini saya di Surabaya, mungkin sekarang malam saya mau ke Banyuwangi untuk kembali, karena kawan-kawan kita di Bali kemarin itu mendapatkan tekanan Kiai, langsung tekanan dari 2 arah yang sangat kuat. Sampai akhirnya alhamdulillah lewat beberapa nasihat hanya mereka dari pihak Kapolda Bali dan juga dari pihak PCNU yang melarang acara ini untuk tanggal nanti 24, 25 di Bali ini sudah mulai melunak dengan beberapa persyaratan. Oleh karena itu saya datang ke sini itu untuk mediasi langsung dengan pihak Kapolda. Tadi saya sudah telepon tadi tentang kepada Keiman bahwa saya itu langsung pergi ke Surabaya untuk mediasi dulu dengan menemani kawan-kawan dari panitia. Bahwa yang kita sampaikan, kita tidak membahas masalah nasab. Sudah selesai, finish, game over. Yang akan kita ceritakan tentang kejahatan para pelaku penipu sejarah NKRI dan Nahdlatul Ulama. Kan kita bicara ideologi Pancasila. Makanya begitu saya berbicara pembelaan terhadap ideologi Pancasila, berbicara terhadap sekarang pembelaan sekarang ideologi Islam Nusantara, kan tidak boleh ada yang melarang, Kiai. Kenapa? Lah kita bicara untuk membela kehormatan marwah bangsa kita. Malah dilarang. Dan orang lain yang sekarang pidato merusak belak-belakan, kok nggak dilarang? Lalu di mana keadilan sekarang? Aparat pemerintah dan aparatur penegak hukum kalau begitu. Gitu, Kiai. Nah inilah saya juga memberikan semangat pada kawan-kawan di Bali. Insya Allah mungkin kalau udah malam ini, mungkin nanti subuh saya sudah berangkat. Ya kita mediasi, kita ngobrol dengan pihak Kapolda bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk pencerdasan kepada kawan-kawan kita di Bali, karena mungkin mereka takutnya di Bali ini kan semua dunia internasional dianggapnya nih Kiai, semua akan menyebar. Loh kita baik-baik aja kok, kita tidak pernah mengajak kawan-kawan kita untuk mengasah pedang, mengasah celurit, nggak pernah. Kita tidak pernah sekarang ceramah ngangkat-ngangkat pedang, lah itu aja yang angkat pedang aja sama polisi dibiarin. Kok bisa Pak dibiarin? Aneh kan saya. Apalagi kita mengusir Ba'alawi dari Indonesia. Nggak pernah. Kita hanya mengangkat suara dan suara kebenaran akan kecintaan terhadap NKRI dan Nahdlatul Ulama. Kenapa dilarang? Ada apa sebetulnya? Memang aneh ya. Aneh tapi nyata. Itu tadi. Ya mungkin saja. Jadi mudah-mudahan kepada para aparat keamanan, penegak hukum, termasuk kepada Kapolda di Bali, insya Allah besok lusa saya akan sowan soal panjenengan Pak untuk mediasi bahwa yang kami lakukan ini tidak ada niatan buruk, ya kan begitu. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa semua aparat kepolisian ini sudah sekarang dikangkangi, sudah dikeleki, ya kan begitu, oleh Ba'alawi. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah kita sekarang kalah oleh Ba'alawi. Oleh karena itu saya meminta pada Bapak untuk menempatkan masalah ini secara proporsional dan berikan keadilan kepada kami untuk menyampaikan kajian secara ilmiah. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Doa dari kami kepada panjenengan di perjalanan, semoga tiada halangan, diberi kesehatan terus, kekuatan lahir dan batin dalam perjuangan. Amin. Karena setiap perjuangan itu pasti akan ada rintangan, pasti untuk mendewasakan apa yang panjenengan lakukan. Tapi tetap karena dengan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah akan ada jalannya. Allahumma ya yassir yassir, ya mutabbir tabbil, ya musahil musahil, yassir laka kulla asir, yassir lahu akhinal karim bi Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani min kulli asir. Demikian pada pertemuan kita malam hari ini. Closing statement dari saya pribadi bahwa apa yang disampaikan oleh alumni Tebu Ireng, oleh Kiai Haji Musta'in dan kawan-kawannya tidak usah
dijadikan sebagai pegangan kebenaran dalam hal menilai tentang siapa sebenarnya Pak Alawi yang dipertahankan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang beliau sampaikan Kiai Haji Musta'in itu tanpa referensi, tanpa penguasaan literasi dan informasi yang ada sejak dulu sampai kini, alias hanya berdasarkan ngawuri atau doni halusinasi saja. Mungkin beliau perlu belajar lagi, tidak hanya beliau Kiai Haji Musta'in saja, semuanya, tidak hanya sekelas dekan, rektor, profesor, dokter, semuanya sama sekarang ini harus mau menambah lagi keilmuannya yang selama ini dikuasai, harus belajar lagi, menambah pengetahuannya lebih tinggi lagi, karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya berhenti dalam thalabul ilmi, minal mahdi ilal lahdi. Demikian, terima kasih yang tak terhingga kepada guru kami Kiai Haji Joko Syahmat yang telah memberi masukan kepada kami dalam terselenggaranya acara malam hari ini. Semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak di dunia hatta akhirah. Begitu juga para pemirsa yang telah menulis di kolom komentar. Nah, belum sempat kami baca satu persatu karena beliaunya juga tersusu mau langsung meluncur ke tempat tujuan. Mohon maaf, semoga per huruf tulisan karya panjenengan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi